persoalan tentang harta itu adalah persoalan yang juga sangat mendasar. Ibadah manusia, walaupun itu kemudian benar, akan tapi kalau yang dia makan merupakan bagian dari makanan yang berasal dari sesuatu yang haram, ya, tidak nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mat'amuhu haram, yang dia makan itu haram. Wa malbasuhu haram, yang dia pakai itu berasal dari sesuatu yang haram. Maka kemudian kata Rasulullah, anna yustajabu lahu du'a, bagaimana mungkin doanya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kita masuk ke surah Al-Mutaffifin. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Wailul lil mutaffifin, kecelakaan bagi orang-orang yang berbuat curang. Surah ini, kata para ulama, menggambarkan bahwa Islam itu datang bukan hanya membahas tentang persoalan ibadah ritual. Jadi bukan hanya tentang ibadah ritual, akan tetapi juga hadir untuk membahas tentang persoalan muamalah, tentang hubungan manusia dengan sesama manusia. Jadi bukan hanya hubungan ritual antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan peribadatan hanya persoalan di masjid, akan tapi juga tentang persoalan-persoalan yang mungkin sering dikatakan sebagai persoalan keduniaan. Karena memang Islam itu adalah integral. Semua persoalan dalam kehidupan manusia itu ada di dalam Islam. Semua itu dibicarakan, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, aktivitas manusia. Sehingga Islam itu datang bukan hanya tentang persoalan masjid, akan tapi juga membahas tentang persoalan kenegaraan, membahas juga tentang persoalan ekonomi. Apa yang nanti kita bicarakan ini kan banyak berkaitan dengan persoalan ekonomi, tentang hal-hal yang ada di pasar. Yang ini berkaitan misalnya dengan pedagang, yang mengisyaratkan, kalau kata para ulama, bahwa hal yang seperti ini pun adalah sesuatu yang diperhatikan di dalam agama. Jadi hubungan dengan sesama manusia, tentang pemenuhan hak-hak. Bahkan kalau kita lihat di dalam berbagai ayat Al-Quran, kalau persoalan tentang ibadah itu biasanya sifatnya umum.
aqimus shalah, atuz zakah. Akan tetapi kalau tentang pemenuhan hak, misalnya tentang faraid itu sampai mendetail. Jadi sampai mendetail. Nah, ayat yang kita bicarakan ini membicarakan tentang persoalan yang terjadi di kalangan para pedagang, mereka yang biasa berdagang dalam hal ini. Wail ini bisa bermakna kecelakaan, bisa juga bermakna salah satu nama dari neraka. Jadi neraka wail yang isyaratnya adalah ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif lil mutaffifin, orang-orang yang melakukan kecurangan. Siapa orang yang melakukan kecurangan? Di ayat ini kemudian dikatakan alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu mereka yang ketika menimbang kalau kepada orang lain mereka itu kemudian yastawfun, meminta untuk penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, akan tetapi ketika mereka menimbang untuk orang lain, untuk dagangannya sendiri, menimbangkan untuk orang lain, kemudian mereka yukhsirun, mereka curang, mengurangi ketakaran sehingga kemudian merugikan orang lain. Ada perdebatan di kalangan ulama tentang ayat ini. Surah ini ada yang menyatakan bahwa turun di kota Mekah, ada juga yang menyatakan bahwa itu turun di Madinah, yang dikatakan bahwa surah ini merupakan surah yang pertama kali turun di Madinah. Yang ini berkaitan dengan perilaku dari masyarakat Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, kanu min abkhasin nas kailan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, maka dikatakan mereka itu adalah orang yang paling jelek dalam menimbang. Jadi paling jelek di dalam menimbang. Bahkan dikatakan bahwa ada di antara mereka yang mempunyai 2 timbangan. Jadi mempunyai 2 timbangan. Satu timbangan untuk dirinya ketika beli kepada orang lain, satunya lagi adalah timbangan yang dia buat untuk dirinya ketika menjual. Jadi antara timbangan untuk membeli dengan menjual itu beda. Kalau timbangan untuk membeli itu pas, bahkan kemudian mungkin saja minta tambah itu. Yastawfun, mereka meminta penuh. Akan tetapi kalau untuk orang lain, kemudian timbangannya dikurangi. Di mana hal ini kalau kemudian kita lihat, mungkin saja juga terjadi pada masa sekarang. Jadi terjadi pada masa sekarang. Apa yang menyebabkan mereka melakukan hal ini? Di antara hal yang menyebabkan mereka adalah adanya rasa tamak terhadap dunia. Jadi rasa tamak terhadap dunia sehingga mereka melakukan kecurangan. Mereka kemudian tidak memperdulikan apakah apa yang mereka lakukan merugikan orang lain atau tidak. Yang kusun, yukhsirun adalah yang kusun. Ini adalah hal yang kemudian dicela. Maka kemudian turunlah ayat ini. Untuk apa? Untuk menegur bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah satu hal yang
sangat-sangat salah. Jadi sangat-sangat salah. Di dalam ayat ini ancamannya itu sangat besar. Wail, kecelakaan. Kecelakaan, bahkan kalau kemudian merupakan salah satu dari nama dari neraka, mereka itu diancam dengan api neraka. Dan hal ini juga pernah terjadi kepada kaumnya Nabi Syuaib. Jadi kaum Nabi Syuaib, di antara hal yang dicela, yang ditegur oleh Nabi Syuaib adalah mereka suka mengurangi timbangan. Jadi memang suka mengurangi timbangan. Makanya kemudian diperintahkan kepada mereka, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim, supaya ketika menimbang itu diberikan timbangan yang penuh, jangan kemudian dikurangi, karena itu merupakan hak dari orang lain yang kemudian diambil oleh kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam hukum Islam, para ulama kemudian menyatakan bahwa ada 5 tujuan pokok disyariatkannya hukum Islam. Jadi syariat Islam itu ada 5 tujuan pokok. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama, agar agama itu tetap bersama dengan kita, bahwasanya kita tetap menjaga ketauhidan kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini hifdzuddin dan merupakan nomor 1 dari maqasidus syariah al-khamsah, 5 tujuan pokok diturunkannya syariat Islam. Yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Karena jiwa ini, nyawa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu yang berpotensi untuk menghilangkan jiwa itu dilarang. Pembunuhan itu kan merupakan hal yang kemudian dilarang, karena yang berhak untuk mengambil nyawa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memberikan nyawa kepada manusia. Yang ketiga itu adalah hifdzu an-nasl, menjaga keturunan, atau juga ada yang menyatakan dengan hifdzul 'ard. Hifdzul 'ard yaitu menjaga kehormatan. Maka kemudian disyariatkannya namanya perkawinan, itu bagian dari menjaga kesinambungan keturunan, menjaga kehormatan. Kemudian yang keempat adalah hifdzul aql, menjaga akal, sehingga segala sesuatu yang berpotensi untuk merusak akal itu dilarang. Khamr misalnya itu kan dilarang. Kenapa? Berpotensi untuk merusak akal manusia, sehingga semua yang berpotensi untuk merusak akal itu dilarang. Dan yang terakhir adalah hifdzul mal, menjaga harta. Dan yang kita bahas ini bagian dari hifdzul mal, menjaga harta, menjaga agar kepemilikan harta itu memang benar-benar dijaga. Tidak boleh kemudian ada kecurangan, tidak boleh kemudian ada pengambilan hak-hak yang sesungguhnya bukan merupakan hak. Kenapa ini kemudian merupakan hal yang sangat esensial? Karena persoalan tentang harta itu adalah persoalan yang juga sangat mendasar. Ibadah manusia, walaupun itu kemudian benar, akan tapi kalau yang dia makan merupakan bagian dari makanan yang berasal dari sesuatu yang haram, yang dalam hal ini kalau yang kita bahas itu adalah cara memperolehnya, maka walaupun yang dia kerjakan itu sudah benar, tata cara berdoanya misalnya juga benar, ibadahnya juga benar, akan tetapi ya tidak nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian ada satu peristiwa, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan
seseorang yang datang kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kemudian menyatakan mat'amuhu haram, yang dia makan itu haram, wa malbasuhu haram, yang dia pakai itu berasal dari sesuatu yang haram. Maka kemudian kata Rasulullah, anna yustajabu lahu du'a, bagaimana mungkin doanya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena dia sudah bisa dikatakan menghalangi dirinya dari hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan HP itu. HP itu kan bisa dibuat komunikasi kalau ada dua hal. Yang pertama, HP-nya itu bagus itu, berfungsi dengan baik. Ya. Jadi berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua, ya tadi ada pulsanya. Kemudian yang ketiga, ini yang juga penting, ada sinyal yang nyambung. Jadi walaupun pulsanya itu penuh, HP-nya itu bagus, kalau sinyalnya tidak ada, tidak akan nyambung itu. Makanya sampai ada gurauan itu, ada beli HP, HP-nya bagus tuh baru, kemudian sudah diisi, Pak, ini HP bagus, sampean di mana? Di wilayah sana. Oh, di sana tidak ada sinyal, Pak. Oh, kalau begitu sekalian saya mau beli dengan sinyalnya. Jadi HP-nya bagus, artinya itu menunjukkan kondisi. Kalau kita bandingkan dengan diri kita, kondisi kita ya memang bagus, tata cara kita melaksanakan peribadatan itu juga bagus. Jadi kemudian ada amal yang kita lakukan, tapi kemudian juga harus ada sinyal yang menghubungkan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna yustajabu lahu du'a, bagaimana mungkin dia itu akan dikabulkan doanya? Kenapa? Karena sinyalnya kemudian enggak klop dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjauhi ini, tapi dia kemudian mendekatinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar dia mendekati ini, malah dia kemudian menjauhinya. Jadi sinyalnya nggak pas, maka kemudian tidak nyambung. Baik, kembali dengan apa yang kita bahas. Jadi perilaku yang ada di masyarakat Madinah waktu itu, idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika mereka menimbang untuk diri mereka dari manusia yang lainnya, mereka kemudian meminta penuh. Jadi meminta penuh, tapi ketika mereka menimbang untuk orang lain, menjual, mereka kemudian yang kusun, yukhsirun di sini, mengurangi. Artinya untuk mereka sendiri mereka ingin penuh, tapi untuk orang lain kemudian dikurangi. Kenapa mereka melakukan demikian? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ai amma yakhafu ulaika minal ba'tsi wal qiyam baina yaday man ya'lamu as-sara'ir wad dhamair. Apakah mereka itu tidak takut, tidak yakin, tidak menyangka bahwasanya mereka itu akan dibangkitkan? Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala pertama menggunakan dengan kata ulaika. Ulaika itu menunjukkan adanya sesuatu yang jauh. Jadi ulaika. Kalau yang dekat itu haula. Jadi menggambarkan bahwa kedudukan mereka itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika artinya apakah mereka itu yang di sana itu. Jadi gambaran sesuatu yang jauh, karena mereka
di dunia sudah menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena melakukan perbuatan yang curang, di akhirat pun nanti mereka mahjubun, terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, gambaran bahwasanya mereka itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak menyangka bahwasanya mereka itu akan dibangkitkan, yang mengisyaratkan bahwa sekali lagi di antara hal yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan ini adalah keyakinan bahwa mereka nantinya itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan. Kalau orang itu tidak yakin akan adanya al-ba'ts, hari kebangkitan, maka mereka itu akan tenang-tenang, karena mereka menyatakan ya cuma hidup di dunia, namutu nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kita ini hidup, mati, setelah itu sudah tidak akan dibangkitkan, sudah selesai. Makanya orang yang beranggapan bahwa kehidupan itu selesai dengan kematian, mereka bersenang-senang, aji mumpung di dalam kehidupan dunia. Mumpung hidup, mereka memuaskan diri karena tidak adanya keyakinan akan adanya hari kebangkitan. Di hari sekarang pun itu ada. Ustaz, ini kan menggambarkan bahwa kita akan menjorok dan menggunakan takarannya, membeli harus full, harus lebih, harus jual kurang. Di kalimat awal tadi wailul mutaffifin, dalam kata wa di sini, kalau ayat surat tempat itu kan wal asli, ini kan bersumpah apa? Apakah ini sumpah juga? Wa ini sini. Bukan sumpah. Wail itu artinya kecelakaan, juga bermakna salah satu nama dari neraka. Ada neraka wail. Tidak bukan waul qasam. Itu wawu qasam namanya. Wawu yang digunakan untuk bersumpah. Jadi wail. Jadi neraka wail bagi orang yang melakukan kecurangan. Ini kemudian sesungguhnya kalau kita lihat pada masa sekarang pun masih up to date. Istri saya sendiri itu cerita, istri saya kan pernah meneruskan ketika mbahnya itu sakit, mbahnya kan dagang di pasar. Ada itu di antara, dia cerita, ada di antara teman sebelahnya itu yang memang melakukan hal yang seperti itu. Kadang ada daging yang baik-baik di sini, kemudian di bawahnya itu ditaruh daging yang tidak baik. Sudah dipilih oleh yang mau beli. Ketika dipilih, sudah. Ketika mau dimasukkan, ini yang daging tidak bagus diikutkan. Nah, yang beli itu kemudian cerita kepada istri saya. Saya heran, saya tadi itu milihnya dagingnya bagus semua itu. Ketika sampai di rumah kok ada yang tidak bagus ini. Dari mana datangnya itu? Makanya kemudian saya cerita, temannya itu sering diprotes oleh pembelinya. Kata istri saya, sudahlah kamu tidak usah seperti itu. Sering itu diprotes karena memang ini sudah milih yang baik-baik, sudah. Ketika mau dimasukkan ini ganti itu. Memang sudah disediakan. Dan di antara pedagang itu memang ada juga ya macam-macam itu sekarang itu. Cara mengurangi takaran timbangannya. Memang ada untuk membeli, untuk menjual itu. Kadang kalau untuk menjual itu di bawahnya itu diberikan sudah lempengan supaya menjadi lebih berat gitu. Sehingga ketika ditimbang ya, memang pas ketika terlihat timbangannya, akan tapi sungguhnya sudah ada sesuatu yang memberatkan sehingga kemudian berkurang. Artinya perilaku seperti itu yang pernah terjadi pada masa
Nabi Syuaib dan kemudian juga terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika pertama kali tiba di Madinah, itu adalah satu gambaran yang mungkin saja terjadi pada masa-masa berikutnya, dan memang ya terjadi. Di antara yang menyebabkan, kalau di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Mereka itu kurang yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang yakin sepenuhnya bahwasanya mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan, mereka akan berhenti melakukan seperti itu. Karena sesungguhnya setiap kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia itu akan kembali kepada manusia. Jadi kebaikan itu akan kembali kepada manusia, keburukan pun juga demikian. Jadi kebaikan kembali kepada manusia, keburukan juga demikian. Ketika seorang melakukan kebaikan, itu akan kembali kepada dirinya, baik di dunia ini apapun kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka itu tidak takut? Kalau kata Imam Ibnu Katsir di sini, ama yakhafu ulaika minal ba'tsi wal qiyam baina yaday may ya'lamu as-sara'ir wad dhamair. Apakah mereka tidak takut kepada hari kebangkitan dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Jadi yang tersembunyi as-sara'ir wad dhamair, yang terlihat dan yang tersembunyi. Kenapa mereka melakukan itu? Karena yakin bahwa tidak diketahui oleh orang lain. Yakin bahwasanya tidak diketahui oleh orang lain. Padahal kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Di yaumin azim, pada hari yang sangat agung. Apa hari yang sangat agung itu? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari ketika manusia itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ay yaqumuna hufatan uratan. Masyaallah. Di sini kemudian kata Imam Ibnu Katsir, ya dalam keadaan manusia tidak pakai sandal, tidak telanjang, sementara kemudian matahari digambarkan itu ada dekat sekali, panas. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang yang baik dan kemudian memberikan balasan bagi orang yang mengerjakan amal yang tidak baik. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ada satu cerita yang pernah terjadi pada masa Khalifah Al-Mahdi. Jadi pada masa Khalifah Al-Mahdi, satu waktu datang ke satu tempat itu, kemudian ketika datang Khalifah Al-Mahdi, semua hadirin itu diperintahkan untuk berdiri kan, semua berdiri kecuali ada seorang alim yang bernama Ibnu Abidin, seorang perawi hadis yang terkenal. Dia tetap duduk. Kata ya kalau sekarang mungkin pas pampres, ini khalifah yang datang, Amirul Mukminin, berdiri. Apa yang dia katakan? Innama yaqumun nas. Jadi manusia itu hanya berdiri di Rabbil Alamin. Manusia itu hanya berdiri pada hari ketika dia ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu Khalifah Al-Mahdi malah kemudian sudah biarkan saya mendengar apa yang dia katakan, bulu kuduk saya berdiri semua, kata Khalifah Al-Mahdi. Jadi
gambaran tentang ini. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW itu menyatakan ada 5 hal yang kemudian dibalas dengan 5 hal juga. Salah satunya yang berkaitan dengan perbuatan yang curang ini, di mana Rasulullah SAW menyatakan wala taffafu al-mikyal illa muni'un nabat wa akhidhu bis-sinin. Dan tidaklah mereka satu kaum itu melakukan kecurangan, mengurangi seperti ini, curangan terhadap mikyal, timbangan, illa muni'un nabat wa akhidhu bis-sinin, kecuali nanti mereka itu terhalang dari kesuburan tumbuh-tumbuhan dan juga mereka akan ditimpa kemarau yang berpacaklik, yang berkepanjangan. Bisinin artinya apa? Ya, perbuatan manusia, perbuatan buruk manusia, dosa manusia itu juga mempunyai dampak terhadap lingkungannya. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan bahwa perbuatan satu kaum yang suka berbuat curang seperti itu, mikyal, mengurangi timbangan, tidak memenuhi apa yang seharusnya dipenuhi, itu akan membuat dampak. Mungkin saja mereka itu akan terhalang dari kesuburan tumbuh-tumbuhan. Mereka itu juga akan diberikan cobaan berupa pacaklik yang berkepanjangan. Artinya sekali lagi bahwa perbuatan manusia ya ada hubungannya dengan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mungkin saja apa yang menimpa kita pada masa sekarang, pandemi Covid ini. Kalau kemudian kita hubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu ya ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Mungkin masih banyak juga orang yang berbuat baik, akan tetapi perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia yang lain yang kemudian tidak bisa dicegah oleh kita, itulah yang kemudian akan mendatangkan bala cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zina misalnya, itu kan kemudian dia ancam juga oleh Rasulullah SAW. Jadi artinya perbuatan tidak baik yang dilakukan dalam hal ini yang berkaitan dengan apa yang kita bahas, tafafulnya mikyal illa muni'un nabat wa akhidhu bis-sinin, dihalangi dari kesuburan tumbuhan, diberikan paceklik yang berkepanjangan. Hadirin jamaah rahimahullah, jadi itu perbuatan mencurangi yang kalau kemudian kita perluas pada masa sekarang, perbuatan yang seperti itu mungkin saja bukan hanya sekedar apa yang ada di pasar, akan tapi perbuatan-perbuatan yang lainnya, mengambil hak yang seharusnya tidak dia ambil, ya mungkin perilaku korupsi, itu kan bagian dari mengambil yang sesuatu bukan haknya, kecurangan itu kan juga kecurangan. Bahkan ada ulama juga yang menyatakan bahwa apa yang ada dalam ayat ini sesungguhnya adalah sekedar contoh dari kecurangan yang itu mungkin saja bisa diperluas dengan bentuk kecurangan-kecurangan yang lainnya. Kalau untuk dirinya dia ingin supaya diberikan penuh, tapi untuk orang lain dia tidak ingin untuk memberikan penuh. Ada yang kemudian dari ulama itu menggambarkan, misalnya di dalam kehidupan hubungan suami istri misalnya, suaminya ingin supaya dia dilayani oleh istrinya secara penuh. Jadi kalau untuk dirinya penuh, harus seperti ini. Tapi dia tidak ingin untuk memberikan pelayanan penuh juga untuk istrinya. Jadi kalau untuk dirinya ya silakan penuh. Tapi kemudian kepada istrinya dia tidak mau melayani penuh. Artinya haknya ingin dipenuhi, tapi kewajibannya tidak mau untuk dipenuhi. Jadi haknya ingin dipenuhi, tapi kewajibannya kemudian tidak mau untuk dipenuhi.
Padahal semua itu ada hak dan kewajiban. Perilaku sekarang itu adalah dia ingin haknya dipenuhi, akan tetapi kewajiban tidak mau untuk dia penuhi. Itu gambaran dari secara umum dari apa yang ada dalam surah ini, wailul lil mutaffifin. Jadi yang berbuat curang mengurangi. Kalau untuk orang lain dia kemudian kurangi, tapi kalau untuk dirinya dia minta untuk penuh. Kalau dikaitkan secara umum adalah haknya ingin dipenuhi secara sempurna, akan tapi kalau kewajiban terhadap yang lainnya, terhadap samanya misalnya, dia kemudian tidak ingin untuk memenuhinya. Jadi antara hak dengan kewajiban. Mungkin ada yang ingin tanyakan? Di pasar itu sering terjadi transaksi, kadang-kadang kan masalah barang itu kan, ini sudah ditawar sekian, padahal itu belum ditawar itu, dia bilang seperti itu. Itu apa termasuk kecurangan juga? Baik. Ya termasuk dalam kecurangan karena tidak jujur itu kan. Sama ini kan ketidakjujuran. Dia tidak jujur, dia ingin supaya dirinya memperoleh untung yang banyak, akan tetapi tidak dengan jalan yang benar. Makanya Rasulullah SAW itu sampai menyatakan bahwasanya at-tajirus shadiq, pedagang yang jujur itu nanti tempatnya adalah di surga. Jadi at-tajirus shadiq, pedagang yang jujur itu di surga. Karena ya secara umum mengisyaratkan bahwa di dalam perdagangan itu potensi untuk berbuat khianat, curang itu sangat besar. Makanya kan Rasulullah SAW itu kan sampai menyatakan bahwa khairul biqa itu, yang tempat paling bagus itu adalah masjid gitu. Tapi syarrul biqa, tempat yang paling buruk itu adalah suk, pasar. Karena di sana itu banyak potensi untuk terjadinya pengkhianatan, terjadinya kecurangan. Sehingga kalau orang mau masuk pasar itu kan diajari doa oleh Rasulullah SAW supaya apa? Berlindung untuk tidak mencurangi orang lain ataupun juga tidak dicurangi. An aqtala wa uqtal, supaya tidak mencurangi orang lain ataupun juga dia tidak dicurangi, karena ada potensi yang seperti itu. Ya termasuk apa yang dikatakan tadi, kita etabar sering itu imam. Marilah sudah tawar 5.000, tapi kemudian ditinggal Pak Ibu kieu. Kadang-kadang kan dikeping ini laku, padahal belum laku itu. Iya, itu bagian dari perilaku yang memang dicela di dalam agama. Apa transaksinya dia bisa haram gitu. Strategi. Ya, strategi. Intinya kan anggap yang seharusnya seperti itu. Makanya sekali lagi itu ayat ini kemudian menggambarkan, ayat-ayat yang kita bahas menggambarkan bahwa tidak boleh yang namanya kecurangan di dalam muamalah seperti ini. Tidak boleh mencurangi orang lain. Jadi mencurangi orang lain itu tidak boleh. Transaksi itu harus didasarkan atas ketransparan, kemudian antarodin, atas dasar kerelaan. Sehingga misalnya Rasulullah SAW itu kan melarang seseorang itu untuk menghadang ya, orang yang menjual itu di luar pasar, yang tujuannya supaya dia tidak tahu harga di pasar, ditawar dengan harga yang lebih murah. Untuk apa? Untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Rasulullah melarang itu. Artinya ya biarkan saja dengan harga yang memang sebenarnya. Kalau mau menjual
barang dagangan pun Rasulullah SAW itu kan menggambarkan, harus dijelaskan kalau ada cacatnya, beritahu ini ada cacatnya, tidak boleh disembunyikan. Itu bagian dari kejujuran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kemudian memang orang yang membeli kalau sudah tahu ini cacatnya kemudian dia rela, ya itu adalah transaksi yang benar. Makanya di dalam hukum fikih pun itu kan diberikan kesempatan boleh untuk membatalkan jual belinya itu selama masih ada di tempat itu. Kalau terutama misalnya kalau ada yang dia rasa tidak benar. Tapi gini Ustaz, saya dulu tuh masih bujang tadi itu kadang-kadang kampung Arab lah, dia ngomong seperti ini dengan tantangnya, summa atba sababa, apa yang kamu lakukan, kamu dibohongi, itu ada jalan sebab karena jalan itu orang dagang itu ada jalan lain katanya. Jadi itu menjadi takdir. Kamu dibohongi menjadi takdir juga. Jadi dengan awalnya pengertian sumat bahasa mobil itu sangkanya karena ada sebab. Ternyata kan kemudian mencari jalan itu menempuh jalan. Kalau jalan kemana ya? Jadi dengan sombongnya dia mengeluarkan fatwa bukan menurut ayat itu pedagang ya bagaimanapun itu adalah sekali lagi perilaku tercela yang memang Rasulullah SAW itu sudah memberikan aturan, memberikan petunjuk. Rasulullah SAW itu kan pernah misalnya keliling di pasar, kemudian dia lihat buah-buahnya itu bagus-bagus itu. Setelah itu oleh Rasulullah dilihat yang bawah itu ternyata jelek itu. Maka kata Rasulullah SAW, kenapa ini disembunyikan? Perlihatkan apa adanya. Jadi perlihatkan apa adanya, bahwa memang ini bagus, ini jelek. Jangan kemudian diperlihatkan yang tadi yang bagus saja, sehingga kemudian ketika orang membeli seakan-akan semuanya itu bagus, yang kemudian setelah dibeli kemudian ternyata di bawah itu. Kan sering perilaku seperti itu, dan pernah memang pada masa Rasulullah SAW Rasulullah itu menegur. Jadi perilaku yang sekali lagi menggambarkan ketidakjujuran. Makanya memang Rasulullah SAW menyatakan at-tajirus shadiq, seorang pedagang yang jujur nanti tempatnya itu adalah di surga, karena memang itu adalah satu hal yang berat, di mana perilaku kejujuran itulah yang sesungguhnya akan mengantarkan dia kepada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sumbernya sekali lagi di dalam ayat ini adalah ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Keyakinan bahwasanya kita semua itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah, kemudian kita akan mendapatkan balasan baik dari perbuatan baik, balasan buruk dari perbuatan buruk. Karena sekali lagi kebaikan dan keburukan itu akan kembali kepada kita. Man amila sholihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat baik fali nafsi, maka kebaikannya itu akan kembali kepada dirinya. Wa man asaa fa 'alaiha. Tapi siapa yang melakukan perbuatan jelek, asaa, sayyi'ah, maka kemudian fa'alaiha. Di dalam bahasa Arab itu dijelas itu. Di situ pakai satunya lam, kemudian satunya ala. Fali nafsih.
kebaikannya untuk kepada dirinya, tapi waman asa'a fa'alaiha, balasan buruknya itu juga akan kembali kepada dirinya. Jadi baik dan buruk sesungguhnya akan kembali kepada masing-masing orang yang melakukannya, baik di dunia maupun kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya dibalas di dunia mungkin ya tadi selesai, mati sudah selesai semua urusan. Tapi karena kehidupan ini terus berlanjut, nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang sesungguhnya akan membuat kehidupan kita yang sebenarnya di akhirat, apakah baik dan buruk, adalah sesuai dengan amal yang kita lakukan selama di dunia. Sekali lagi, ini adalah gambaran tentang sikap supaya jangan berbuat curang. Artinya kewajiban mari kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, janganlah kemudian hanya hak yang hanya diminta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah-langkah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.